Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fedi Budi Pratmoko. Kita akan bahas informasi seputar bandara dan seputar penerbangan di channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Siapa yang tidak mau perjalanan udaranya aman dan lancar? Semua para calon penumpang pesawat pasti menginginkan hal tersebut. Semua berawal dari persiapan calon penumpang itu sendiri. Dari persiapan fisik, update tentang pengetahuan persyaratan penerbangan dan area bandara, serta tiket dan bagasi yang dibawa oleh calon penumpang pesawat. Di video ini saya akan memberikan tips bagaimana cara check-in yang aman di Bandara Soekarno-Hatta tanpa harus khawatir ketinggalan pesawat, khususnya di area check-in counter. Yang harus diperhatikan dan dipersiapkan adalah yang pertama adalah tiket pesawat Anda. Perhatikan Anda tahu maskapai yang akan Anda naiki dan berada di terminal mana. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta terdapat 3 terminal dan setiap terminal sudah ditempati oleh beberapa maskapai domestik. Seperti contoh, di Terminal 1A terdapat maskapai Super Airjet, Nam Air, Sriwijaya Air, AirAsia, dan Airfast. Kemudian di Terminal 2 terdapat Batik Air di Terminal 2D dan Lion Air di Terminal 2E. Lalu di Terminal 3 terdapat Garuda Indonesia, Citylink, dan Pelita Air. Untuk area check-in Lion Air ataupun Batik Air sendiri sudah dibuatkan per zona di Terminal 2D dan Terminal 2E, yaitu meliputi zona Sumatera, zona Kalimantan, Sulawesi, Papua, Ambon, dan zona Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara. Keterangan lengkapnya sudah dibuatkan video di konten saya sebelumnya. Jadi, jangan sampai Anda salah terminal untuk naik pesawat terbang di Bandara Soekarno-Hatta. Pastikan Anda masuk terminal sesuai dengan keberangkatan maskapai yang akan Anda naiki. Lalu selanjutnya yang diperhatikan dari tiket Anda adalah schedule penerbangan Anda. Tips dari saya, datanglah lebih awal dari schedule penerbangan Anda, 2 atau 3 jam dari schedule Anda. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya traffic lalu lintas menuju ke arah bandara, antrian di area check-in counter, dan waktu close counter. Untuk line group sendiri, waktu close counter adalah 30 menit sebelum schedule penerbangan Anda. Jadi, seperti contoh, schedule penerbangan Anda pukul 10 waktu Indonesia Barat, maka close counter akan dilakukan 30 menit sebelum schedule penerbangan Anda, yaitu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang perlu diperhatikan dari tiket Anda adalah pesanlah tiket dengan mencantumkan nomor telepon atau handphone milik Anda sendiri. Fungsinya adalah jika terjadi perubahan schedule, informasi tersebut dapat langsung tersampaikan kepada Anda, para calon penumpang pesawat. Fungsi lainnya adalah jika terjadi rekonsil bagasi atau terjadi missing penumpang di area ruang tunggu, maskapai akan segera menghubungi ke nomor yang terdapat di reservasi tiket Anda. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan adalah yang kedua, pengetahuan informasi terkait persyaratan penerbangan saat ini. Sementara saat ini peraturan penerbangan domestik masih mengacu pada Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 24 tahun 2022 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 84 tahun 2022. Setelah Anda mempunyai tiket, tidak serta-merta Anda langsung bisa naik pesawat. Ada beberapa tahap sebelum naik pesawat, yaitu
proses check-in. Proses check-in di bandara adalah proses verifikasi penumpang dengan bagasi berdasarkan rute penerbangan, jadwal penerbangan, dokumen atau kode booking yang dimiliki. Jadi, yang diverifikasi di area check-in counter adalah kondisi fisik calon penumpang dan bagasi yang dibawa. Ada beberapa cara untuk melakukan check-in. Yang pertama yaitu check-in secara konvensional dengan cara mengantri di area check-in counter. Yang kedua, check-in secara online melalui website. Yang ketiga, check-in secara mandiri melalui mesin self check-in yang ada di bandara. Penjelasannya sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Oke, kita akan bahas verifikasi kondisi fisik para calon penumpang agar tidak ketinggalan pesawat karena hal ini. Tidak hanya para calon penumpang yang sehat saja yang bisa naik pesawat. Penumpang dengan kondisi tertentu yang dinyatakan layak terbang juga bisa menaiki pesawat dengan penanganan dan persyaratan khusus. Penumpang dengan kondisi tertentu itu antara lain ibu hamil, penumpang sakit, penumpang pasca operasi, manula, penumpang dengan kebutuhan khusus, dan penumpang tahanan. Khusus untuk penumpang tahanan, nanti kita akan buatkan khusus kontennya. Untuk persyaratan ibu hamil, sudah pernah saya bahas di konten saya sebelumnya. Tapi oke lah, saya akan reminder kembali di video ini. Persyaratan ibu hamil naik pesawat Lion Group. Yang pertama, untuk para calon penumpang yang sedang kondisi hamil, silahkan melaporkan kondisi kehamilan Anda di area check-in counter dan di area ruang tunggu. Yang kedua, tunjukkanlah surat layak terbang dari dokter spesialis kandungan Anda, bukan sekedar surat kondisi sehat saja. Pastikan di dalam surat tersebut terdapat kata-kata layak terbang atau laik terbang atau diperbolehkan melakukan penerbangan dan lain sebagainya. Saran pribadi saya, buatlah surat layak terbang di dokter spesialis kandungan Anda. Walaupun di Terminal 2 sendiri terdapat Port Health yang dapat membuat surat layak terbang, namun posisinya terdapat di area kedatangan Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta. Akan membutuhkan waktu untuk mengurus surat layak terbang tersebut. Untuk penerbangan di Lion Group sendiri, surat layak terbang berlaku 7 hari dari tanggal pembuatan. Usia kehamilan yang diperkenankan naik pesawat adalah 0-35 minggu. Khusus untuk maskapai Wing Air dan Batik Air, untuk kehamilan kembar, batas usia kehamilan adalah 32 minggu. Lalu untuk penumpang dengan kondisi tertentu lainnya, silahkan melaporkan diri Anda di area check-in counter agar dapat dibantu oleh staff services. Lalu selanjutnya, proses verifikasi bagasi. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang aturan bagasi penumpang. Yang perlu Anda perhatikan agar Anda tidak tertinggal pesawat gara-gara bagasi Anda sendiri. Yang pertama, bawalah bagasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Seperti kita tahu, bagasi penumpang pesawat terbagi menjadi 2 bagian, bagasi kompartemen dan bagasi hand carry. Bagasi kompartemen adalah bagasi bawaan penumpang yang dimasukkan ke dalam kompartemen pesawat setelah melewati verifikasi di area check-in counter dan baggage handling. Free bagasi kompartemen untuk Lion Group adalah 20 kg untuk penumpang ekonomi dan 30 kg untuk penumpang bisnis. Tips dari saya, jangan menaruh uang, perhiasan, benda berharga, power bank atau baterai, benda cair atau benda yang mudah terbakar di dalam bagasi kompartemen Anda. Lalu jenis bagasi selanjutnya adalah bagasi hand carry. Bagasi hand carry adalah bagasi yang dibawa oleh penumpang ke dalam kabin pesawat oleh penumpang. Untuk ketentuan bagasi hand carry adalah
berat maksimal 7 kg, dimensi 40 x 30 x 20 cm, dan hanya berjumlah satu bagasi hand carry yang boleh dibawa ke dalam kabin pesawat. Yang terakhir, tambahan jika Anda terpaksa harus datang dengan kondisi last minute check-in atau mepet dari schedule penerbangan Anda. Carilah segera meja helpdesk. Meja helpdesk untuk maskapai Batik Air ada di meja counter nomor 17 dan 34 di Terminal 2D. Lalu untuk meja helpdesk untuk maskapai Lion Air ada di meja counter nomor 56 dan 64 di Terminal 2E. Lalu meja helpdesk untuk maskapai Super Airjet ada di meja counter 25 Terminal 1A. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Selalu laksanakan protokol kesehatan dan semoga penerbangan Anda menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.